Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Simonahak SHMH. Halo Bapak, Halo, Mbak selamat Rini. datang di program Teras Negeri Tempo. Terima kasih. Sebelum berbincang dengan Pak Simon, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Simon lahir di Belu pada 13 Juni 1964. Beliau dilantik menjadi Bupati Malaka pada 26 April 2021. Selama periode kepemimpinan beliau, Bapak Simonahak berupaya mewujudkan sakti. Ini mungkin sejenis ilmu kanuragan Pak ya, sakti ya. Boleh Bukan ya Pak ya? saja, tapi bukan. Itu Bukan ya. akronim. Akronim, Ya, dari betul. program kerja saya. Betul, itu adalah Ya, singkatan dari sandang, pangan, adat betul. istiadat, kualitas, toleransi, tata kelola, dan infrastruktur ya. Jadi Ya, bukan berpikir sakti yang macam-macam ya, ini ya, benar-benar tidak. sakti. Oke. Ya, Dari janji sakti ini, kita dapat mengetahui apa saja prioritas pembangunan di Kabupaten Malaka. Beberapa program yang dikencarkan oleh Bapak Bupati Simonahak adalah 3K, yaitu kebun, kolam, dan kandang. Ada pula program Kartu Malaka Sehat yang meraih Universal Healthcare Coverage atau UHC Award pada 2023 serta fokus di bidang pendidikan dan infrastruktur. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, saya langsung saja berbincang dengan Bapak Simonahak, Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur. Oke Pak, kita sedikit kilas balik ya Pak, pada ya, saat Mbak Bapak Rini. kampanye menjadi calon Bupati Malaka tahun 2020 lalu, Bapak menyampaikan jargon sakti, ya, sandang pangan, adat istiadat, kualitas, toleransi, tata kelola, dan infrastruktur. Kita bedah satu-satu ya Pak. Ya, Dari sandang dan pangan di Kabupaten Malaka, apa sih terobosan Bapak ini? ya. Saya selalu mengistilahkan kebutuhan sanang itu Mhm, sangat penting mhm, karena logika tidak akan bermain, tidak akan berpikir lancar tanpa logistik betul. atau logika tumpul kalau tidak ada logistik. Karena itu, setelah saya masuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Malaka, Kabupaten Perbatasan Timor Leste dan Australia, pertama yang saya amati itu adalah soal potensi sumber daya Kabupaten Malaka yang ada, terutama sumber daya alamnya. Mhm, Saya melihat bahwa kabupaten tempat lahir saya itu sesungguhnya potensinya sangat banyak dan sangat menarik. Pertama pertanian, itu khusus di pertanian lahan basah dan lahan kering, mhm, itu ada potensi. Kemudian ada peternakan, ada perikanan kelautan, dan ada pariwisata. Khusus pertanian di lahan basah ini, saya melihat masyarakat saya itu rajin sekali untuk menanam padi. oh, padi Pak ya. Lalu saya terinspirasi bahwa ini salah satu potensi yang harus kita lestarikan, Mhm, harus kita berdayakan sehingga ke depan tidak punah. Karena pengalaman membuktikan bahwa semakin maju satu wilayah, pertanian itu selalu mengalah. iya, Pariwisata juga selalu mengalah dengan alasan pembangunan fisik. Karena itu saya lalu punya ide untuk agar Melaka ini bisa dikenal mhm, dan terkenal, itu minimal harus punya brand. Ya, saya terinspirasi untuk membuat yang namanya brand beras Nona Melaka, Nona Malaka, dan ada brand kacang hijau Forela Keteo. Forela Ya, Kateo. dua brand ini saya urus dulu brandnya, kemudian pelan-pelan karena kita sangat terbatas anggaran dengan masa jabatan yang cukup terbatas sehingga harus terukur, kita urus dulu brand. Sehingga dari sisi legal formal, Mhm. kita punya dulu. Nah, Jangan kita lupa punya ya dulu. lawyer loh Ya, ini ya, legal formalnya harus clear dulu ya ya. legal formal harus harus clear and clean. Mhm, Kita harus punya dulu sehingga di belakang hari kalau kita mewariskan atau orang bertanya selama Bapak memimpin brand apa sih yang Bapak buat? Nah, mhm, itu minimal. mhm, Karena kita tahu bahwa di dalam pengaturan WTO perdagangan internasional itu juga agar kita bersaing kita harus punya brand. betul. Nah, saya melihat potensinya ada, kemudian saya buatlah potensi tadi brand untuk Nona Malaka dan kacang hijau Forela Keteo. Lalu apa manfaatnya? Untuk pangan itu setidaknya bisa kita kontrol harga pasar. Mhm,
yang selama ini petani sawah itu dia selalu mengeluh soal ini setelah kami punya padi, jualnya bagaimana? Karena gabahnya sangat murah, kemudian banyak tengkulak, banyak ijon yang masuk, lalu kita masuk intervensi dengan APBD agar mereka itu bisa terangkat dengan harga gabah yang tadinya 3.500 kita naikkan menjadi 5.500. Dan ini membuat mereka sangat semangat. Dan fokus saya memang dalam selama ini saya selalu prioritaskan petani-petani milenial, Oke, anak muda Pak ya? anak-anak muda yang kadang-kadang saya agak lucu karena saya mau supaya anak muda pun kalau boleh kaum perempuan gitu. Oke. Jadi pemberdayaannya itu saya lebih suka itu karena satu pasti mereka disiplin, Mhm. mereka juga ya maaf kata perempuan itu jarang ingkar janji ya. Kalau dia mau kerja tepat waktu, disiplin. Nah, ini ada ketertarikan. Sehingga kemudian kita dorong terus kelompok-kelompok tani ini untuk terus berkembang dan kita sering memberikan support ya kultivator untuk mereka bisa pakai traktor. Memang kami sangat ada keterbatasan soal alsintan Alsin. karena masa jabatan terbatas lalu begitu saya masuk juga sudah banyak juga alat-alat itu rusak. Oke. Jadi harus ada anggaran untuk diperbaiki ke depan. Ya kita tidak mau menyalahkan zaman lalu karena ini sejarah. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Jadi khusus swasembada pangan itu di situ dan supaya itu bisa terwujud di masing-masing desa karena Malaka itu ada 12 kecamatan 127 desa. Saya buat program namanya program 3K. Apa tuh Pak? Kebun, kandang, kolam. Oh, yang tadi Ya, ya. Oke. yang tadi 3K. Itu untuk membantu sanam pangan tadi, Bu. Kira-kira Ketahanan itu. pangan juga ya Pak ya? Ya, ketahanan pangan. Dan Ya. jangan lupa nanti ujung-ujungnya menekan stunting juga karena Ya, dari bahan yang kolam, betul. kandang dan apa tadi Pak? Ya, kolam, kandang, kebun ya. Kebun ya. Kebun, kolam, kandang. Ya, Itu hasilnya akan itu hasilnya akan sangat membantu untuk menekan angka stunting. oke. Karena kalau masing-masing keluarga kita target punya 3K ini, atau tidak lengkap pun minimal 2K saja, itu sudah sangat membantu. Katakanlah anak anak-anak ini kan yang dibutuh ini kan gizi yang cukup. Apa itu? Ya kalau mereka di rumah tangga masing-masing punya kandang ternak ayam saja, ayam bertelur umpama begitu, ya anak kan bisa konsumsi telur. Kandang sapi saja dia bisa konsumsi susu. Nah, itu salah satu yang bisa disentuh dan murah meriah. Tidak harus program besar-besaran. Murah meriah tetapi menyentuh kepada Langsung mereka. Ya, bermanfaat ke bermanfaat masyarakat. kepada masyarakat langsung. Oke Pak, dengan latar belakang akademikus ya Pak, kita lihat sekarang kondisi pendidikan, Ya, potensi pengembangan sumber daya manusia. betul. Program apa nih Pak yang Bapak terapkan di sektor pendidikan? Ya, saya kebetulan anak seorang petani. Pendidikan saya itu hanya dengan bapak mama kandung yang membantu saya. Bapak saya tidak malu untuk mengakui beliau adalah petani tembakau, jagung, kacang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mama hanya sebagai penenun. Kami cukup banyak dalam keluarga. Selama pendidikan kami tidak pernah merasakan beasiswa. Ini saya ukur diri dulu. Ya, Tapi saya mandiri, belajar sendiri sampai kemudian meraih gelar doktor itu pun karena prestasi pribadi, koneksitas pribadi, kemampuan individu, dan kemudian meraih pendidikan tertinggi sampai doktor. Ketika saya mendapat beasiswa waktu saya di S2 dan S3, saya merasakan bahwa ini sangat bermanfaat ya untuk ternyata pendidikan tidak mengenal latar belakang orang tua. iya. Siapa saja kalau mau belajar, ya pasti dia ada ilmu pengetahuan yang cukup punya power. Atau kalau kita mengutip bahasanya William Shakespeare, knowledge is a power. Pengetahuan itu satu kekuatan, satu kekuasaan untuk setiap orang. Nah, sehingga begitu saya dilantik, saya melihat bahwa beasiswa itu perlu untuk anak-anak yang cerdas, yang pintar, tapi kemudian ekonomi orang tuanya memang tidak sanggup untuk menyekolahkan mereka lebih lanjut. Jadi sangat keliru kalau beasiswa itu kasih untuk anak bupati, anak kepala dinas, anak anggota dewan atau wakil ketua dewan. Itu sangat keliru karena tidak berarti mereka tidak ada kesempatan boleh, tetapi mestinya yang namanya beasiswa itu harus kita lihat anak-anak yang betul-betul orang tua tidak sanggup, orang tua tidak mampu. Karena ini memang satu masalah nasional.
Tidak hanya di Malaka, tapi semua. Kalau bicara soal indeks pembangunan manusia, itu kan dekat dengan stunting, dekat dengan kesehatan, dekat dengan pendidikan, apalagi kemiskinan ekstrim, kemandirian ekonomi juga sama sekali tidak mampu, sehingga kemudian muncul itu. Lalu saya punya program Kartu Malaka Cerdas Oke. untuk memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang memang di sekolahnya dia pintar, dia cerdas, dia kreatif, bahkan dia punya inovasi. Itu kita harus bantu untuk mensupport mereka. Ada seri B dan seri A. Gimana tuh, Pak? Seri B itu untuk anak-anak mahasiswa. S1, S2, S3, dia sudah sekolah sudah bagus, saat dia mau tugas akhir, dia tidak punya anggaran. Ya. Hanya gara-gara uang 5 juta umpama. Tetapi karena orang tuanya tidak sanggup, apakah anak itu harus rela berhenti studinya? Padahal Karena udah di tahap akhir ya, Pak ya. tahap akhir, karena saya batas kewenangan ini persoalan. Ya. Sehingga saya hanya bisa membantu yang bisa saya bisa bantu. Nah, di saat dia tidak sanggup, padahal proposalnya sudah diterima, penelitian sudah diterima, itulah kita bantu dengan kartu Malaka Malaka Cerdas seri Cerdas. B itu. Juga untuk mereka-mereka yang memang prestasi non akademik. Dia juara karate, juara kempo, juara tinju, atau juara ya, putri atau putra pariwisata tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Itu kita support, kita bantu dengan beasiswa. Itu. Kalau untuk seri A itu ya itu memang di batas kewenangan saya untuk anak-anak PAUD, anak-anak SD, anak SMP yang ranking 1 sampai 3 di sekolahnya. Oh, otomatis Itu ya, Pak? otomatis. Kita kasih kartu, join dengan bank NTT, sehingga itu kartu itu sudah berupa ATM. Itu. Jadi dia masuk, lalu kita sering ada feedback, kita evaluasi. Betul nggak dana itu digunakan? Dan nanti kita cek lagi. Karena waktu dia dapat beasiswa, kan kita survei. Bahwa anak ini tidak mampu. Lalu setelah selesai kita cek lagi, anak ini sudah wisuda atau belum. Itu. Dan kita pantau. Seperti Berapa itu. jumlah penerima beasiswanya, Pak? Sampai sekarang sudah 1.000 lebih. 1.000 lebih ya? 1.200 sekian lah. Itu dari 2021 karena kondisi keuangan anggaran memang terbatas. Jadi saya masih batas, tapi sudah 1.000 lebih. Sudah luar Ya, biasa, Pak. siswa 3 yang tahun sudah ya, 1.000 siswa ya ya, mendapatkan itu. yang mendapatkan itu. Tadi Bapak cerita kartu Malaka Cerdas. Ya. Ada juga kartu Malaka Sehat Kartu yang Malaka Sehat. ujungnya ada penghargaan UHC Ya, Award, betul. Pak. Itu gimana, Pak? Itu begini, karena saya melihat bahwa tentu semua sistem, semua teori, semua metode, semua cara pasti ada kelemahan. Ya. Tidak akan sempurna. Katakanlah, apakah tidak cukup hanya dengan pelayanan gratis pakai iktp? Ya sebetulnya bisa saja. Tapi saya lihat ada satu kelemahan soal pengontrolan masalah anggaran yang kita gunakan. Kalau saya punya kartu Malaka Sehat ini, saya tidak hanya menggunakan ektp atau KTP, tapi saya menggunakan kolaborasi Dengan BPJS. dengan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat, KIS. Kenapa harus pakai mereka? Keuntungannya satu, kartu Malaka Sehat. Kalau kerjasama dengan BPJS, dia bisa berobat di mana saja warga saya. Pas dia datang Jakarta antar anaknya, atau pas dia tugas, kemudian dia sakit, dia tunjukkan kartu Malaka Sehat saja sudah bisa terkonek. Oh, ini kalau dia muncul, karena kartu itu keluar kalau sudah ada dari BPJS. Ah iya, terkonfirmasi di Terkonfirmasi BPJS. di BPJS, tidak sembarang kita keluarkan. Dan tidak butuh perjanjian khusus dengan rumah sakit tertentu. Kalau KTP, iktp kan harus perjanjian khusus, MOU khusus dengan beberapa rumah sakit. Jadi kalau tidak ada MOU, tidak kerjasama, maka pengobatan gratis itu terbatas. Ketika dia sakit, di wilayah mana yang rumah sakit yang tidak ada kerjasama, maka dia tidak bisa berobat. Nah itu, sehingga kemudian saya diberikan penghargaan oleh Pak Presiden waktu itu, karena mampu mengkolaborasikan program pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah kabupaten daerah. Itu kira-kira begitu. Sudah hampir semuanya tercoverage. Kita paling tinggi angkanya, 98% atau di atas itu malah. Ya. Luar biasa. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada sakit, langsung pakai kartu Malaka Sehat. Ya.
Pak, di bidang tata kelola pemerintahan nih Pak. Ya, Bapak kan seorang ketua prodi ya Pak ya di ya, Universitas Warma Dewa Bali. Warma Dewa Bali. Ya, Kemudian artinya dari sisi birokrasi itu Bapak udah nggak asing lah ya, untuk menata seperti apa tata kelola pemerintahan di ya. Kabupaten Malaka ini Pak. Em, di birokrasi ini kita kan terpaku dengan undang-undang ASN. Mm-mm. Kemudian bagi saya siapapun jadi pemimpin, apalagi di birokrasi, Mm-mm. itu orangnya memang harus punya wibawa. Orangnya harus bersih lingkungan. Saya baru masuk dilantik, ya sempat membuat kaget publik. Apa tuh, Pak? Karena saya begitu saya dilantik, 100 hari kerja saya itu saya audit. Mhm. Pertama saya pakai metode makan bubur panas dari pinggir. Oh ya. Jadi saya mulai audit 127 kepala desa. Wow. Dan Oke. saya menemukan 99 kepala desa itu ada penyalahgunaan anggaran daerah. Anggaran Oke. dana desa, sorry. Hmm. Saya temukan 99. Berarti ya di atas 50% plus satu kepala desanya. Mhm. Apakah sebatas itu? No. Sampai hari ini saya terus audit. Orang-orang yang saya tempatkan untuk menjadi kepala dinas, kepala badan, itu juga harus bersih. Itu. Bahkan kemarin, pemilihan kepala desa secara serentak, itu juga saya buat aturan. Kalau yang bersangkutan maju dan masih ada temuan yang belum diselesaikan, tidak boleh Oke, jadi clear kepala ya. desa. Clear. Tanpa dosa masa lalu ya. Dia mau jadi kepala desa, Mhm. kemudian ternyata kita catat, kita rekam, dia Mhm. punya keluarga, status berkeluarga juga harus jelas. Oke. Punya istri, mana akte perkawinannya, akte pernikahannya. Punya suami, sebaliknya begitu. Kalau tidak, proses dulu, urus dulu. Yang Muslim harus urus sesuai dengan ajaran agama Muslim. Mhm. Yang Kristen, yang Katolik juga demikian. Ya, Oke, itu tata kelola. Nah, di bidang infrastruktur nih, Pak. ya, Sebagian besar daerah merasa kesulitan karena dananya kurang, kemudian kebutuhannya luar biasa. Infrastruktur jalan, kebutuhan infrastruktur dasar, saluran air, listrik, dan betul. sebagainya. Nah, ini pasti juga ada kebutuhan itu kan, Pak, di Kabupaten Malaka. Gimana Ya, Bapak memenuhinya? eh, pertama yang saya gebrak itu adalah saya ingin 100% desa menyala, 100% dusun menyala, listrik. Listrik dulu. Oke. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan karena gebrakan itu berhasil. Menyala Malaka. Menyala, setiap desa itu menyala. Gitu. Bahkan dusun tinggal 4% yang belum. Oke. Ya, kita lagi terus berusaha untuk dusun juga 100% menyala. Karena geografis atau apa, Pak? Karena geografis, kesulitan jangkauan. Ya, jadi itu yang kita gebrak. Kemudian hal lainnya itu adalah jalan. Jalan. Ya, jalan itu dengan berbagai cara. Saya melihat akses jalan yang menjadi kewenangan saya Mhm. berusaha untuk pakai dana DAK, saya Mhm. cari ke pusat maupun APBD. Itu akses yang menjadi kewenangan kepala desa kita support terus sehingga yang kita utamakan itu kan jalan usaha tani. Oh iya, Ya, betul. karena Untuk tadi kan distribusi ya. supaya bisa hasil bumi tadi bisa dijangkau. Itu yang kita lakukan Mhm. dan anggaran cukup besar untuk daerah. Di sana kan ada 3 daerah pemilihan. Ya. Daerah pemilihan 1, 2, 3. Itu saya ratakan, artinya pemerataan. Mhm. Dari 100 miliar lebih itu saya bawa ke dapil 3 yang dulunya sama sekali susah sekali akses jalan. Nah, sekarang sudah. Bahkan di daerah yang waktu pilkada saya kalah telak, Mhm. itu malah saya bawa puskesmas. Saya bawa hot mix Mmm. masuk ke sana. Mhm. Itu. Jadi akses itu memang betul bahwa karena saya punya masa jabatan terbatas sehingga belum 100% ya Mhm. saya akui itu. Karena selain terbentur anggaran juga masa jabatan. Karena Iya, tiap tahun baru kita bangun betul. gitu. RPJMD itu kan memerintahkan 5 tahun, tapi Betul. karena kita hanya 3 tahun ya kita kita kerja, Betul. Tetap ya, Pak, ya. tetap kita kerjakan. Itu di infrastruktur jalan kita kita bangun. Di mana-mana kita bangun jalan. Saya cari dana impres Mhm. untuk bisa bangun jalan
melewati 6 sampai 7 desa juga kita lakukan clear selesai. Ya, tahun ini juga terus kita berusaha untuk itu. Yang lebih mengerikan itu kan saya masuk pertama di sana tidak ada traffic light, Mbak Rini. Tidak ada lampu merah. Tidak ada lampu merah. Oh, terus bagaimana itu kalau Gelap. persimpangan? Ya, jadi ya apa ya? Ya, saling ngalah aja ya. Saling ngalah aja kalau teman lewat ya kita rem sendiri Oh gitu. gitu. Ya, ya connect batin sendiri Iya, lah iya, gitu. iya. Ya, ya terpaksa harus bangun Hmm. lampu jalan. Kemudian ya lampu jalan tadi dan traffic light. Lalu kabupaten itu sudah istilahnya sudah merdeka sudah belasan tahun, tapi belum punya kantor. Kantor apa, Pak? Kantor bupati belum punya. Belum ada, Pak. Ya belum ada. Ini serius. Oh. Bukan hal sepele gitu. Nah, akhirnya ya saya harus berani di tengah bencana yang melanda COVID dan seroja. Saya harus berani, harus punya nyali untuk membangun. Di luar juga yang saya tidak janjikan, tapi kemudian dalam perjalanan saya memimpin, ada rumah sakit pertama, saya sudah resmikan 13 Juni kemarin. Ya, Selamat. untuk membantu kartu Melaka Sehat tadi itu. Untuk membantu kartu Melaka Cerdas saya dapat bantuan, rumah sakit pertama itu bantuan DAK. Oke. Kemudian saya bangun lagi Sekolah. perpustakaan daerah. Oh, perpusda. Ya, saya dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Itu saya pulang ini saya resmikan juga. Di rumah sakit penyangga perbatasan rumah sakit induk, itu juga saya ada bangun lagi 2 gedung. Satunya saya sudah resmikan tahun lalu 13 Juni juga, dan satu lagi akan saya resmikan lagi, saya kembali ini. Semua sudah selesai dibangun. Kantor bupati mudah-mudahan tahun ini selesai, karena saya pantau terus mereka sudah pasang kerangka atap, karena di bawah apa bla bla semua itu sudah selesai, jadi tinggal di atap. Ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai. Kantor dinas ada, Pak? Kantor dinas sama sekali belum. Nah, berarti Jadi memang banyak turunannya. ya di Begitu kantor banyaknya bupati itu PR-nya ya. nanti saya mungkin bisa gandeng dengan beberapa dinas atau ya. badan. Betul. Bisa, karena sekarang saya pakai rumah sakit, kantor bupatinya rumah sakit. Itu. Jadi bisa juga membantu ketika kami sudah selesai, itu bisa dipakai oleh dinas kesehatan. Bisa. Ya, dengan beberapa instansi lain. Ya, itu yang kita lakukan dengan segala keterbatasan, tapi saya melihat bahwa sebetulnya soal spirit dan soal berani. Ya. Gitu. Kemudian fokusnya ya jangan berpikir untuk diri sendiri. Harus pikir untuk kepentingan banyak orang. Itu baru bisa. Dan harus punya nyali untuk membangun. Kalau tidak, hitungannya seperti tadi Mbak Rini bilang, terbatas ini, terbatas itu, hitung-hitungannya nanti nggak masuk ini, nggak masuk itu, ya nggak akan maju. Ada jalannya, Pak ya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Baik, Pak. Itu. Ini soal toleransi dan adat istiadat ya, Pak. Di sana kan begitu beragam dan bersinggungan dengan negara lain nih, Pak. Betul. Bagaimana cara menjaga kerukunan masyarakat dan melestarikan budaya? Melestarikan budaya, saya sempat dapat MURI 2 kegiatan kebudayaan. MURI. Iya, MURI. Pertama itu ada namanya Bidu Taismutin, tarian, tarian khas. Namanya Bidu Taismutin, itu sebetulnya tarian perdamaian. Saya juga heran, setelah saya turun, saya gali, ternyata waktu saya turun istri saya juga suka dengan seni dan kebudayaan juga. Jadi kita turun, kita cari tahu, cek. Hebatnya leluhur saya itu waktu zaman Jepang. Pada saat perang, Jepang serbu mereka tidak angkat senjata. Mereka menyambut. Tapi mereka menyambut dengan tarian. Oh, begitu ya. Nah, penjajah ini malah terlena dengan tarian Bidu Taismutin karena memang musiknya agak khas. Rancak ya, Pak ya? Ya, dan dia tidak terlalu ini, tapi sayu-sayu begitu. Jadi orang memang menikmati betul. Ya. Terhipnotis. Jadi saya bilang ini hebat sekali, sehingga kemudian untuk melestarikan budaya itu kita angkat itu. Dan ada juga di sana ada makanan khas dibuat dari pohon sagu, tepung sagu, campur kacang hijau dengan kelapa. Nah, itu namanya akar bilan. Nah, itu juga 2000 akar bilan yang kita dapat juga MURI waktu itu.
Nah, itu pelestarian budaya, kemudian tarian-tarian lain. Saya juga memang suka dengan tarian-tarian khas di sana. Mhm. Dan saya punya peraturan daerah nomor 5 Tentang? tahun 2021 tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat. Apa buktinya atau apanya? Saya ingin mengakui eksistensi masyarakat adat saya di Kabupaten Melaka, karena di Kabupaten Melaka itu ada strata status sosial Mhm. kemasyarakatan. Yang paling tinggi itu namanya liurai. Mmm. Hmm. Kalau di sini raja mungkin ya? Mungkin itu kalau saya lama di Bali. Kalau di Oh, Bali itu Ida Bagus, iya Ida iya, Ayu, itu strata paling tinggi. Di bawahnya itu Loro. Nah, lorong. di bawah Loro itu Raja. Mmm. Di bawah Raja itu Fukun, tokoh-tokoh Mmm. adat. Apa bentuknya? Saya memberikan insentif Pada masyarakat adat kepada itu ya? masyarakat hukum adat. Dan mungkin satu-satunya kabupaten di NTT yang melakukan itu. Kenapa saya memberanikan? Karena mereka punya peranan sangat tinggi, sangat besar. Iya, untuk melestarikannya. Setiap ada hajatan orang nikah, proses adatnya, pasti mereka mesti ada. Mhm. Kalau tidak ada, tidak bisa. Bahkan ada beberapa desa tertentu, pada saat orang meninggal, tidak akan dikebumikan, tidak akan diupacari kalau tokoh adat tadi tidak hadir. Nah, lalu apanya yang kita bisa berikan kepada mereka kalau kita tidak mengakui eksistensi Mhm. mereka? Mhm. Nah, sehingga itu saya lakukan. Jadi saya memberikan insentif kepada mereka untuk melestarikan budaya. Termasuk setiap kali ada kegiatan, saya menyarankan supaya tarian-tariannya harus khas dari daerah Dari kita. Malaka. Toleransi, Mbak, saya ini orang Katolik. Mhm. Tapi saya banyak belajar kawan-kawan saya di NU, Mmm. banyak belajar kawan-kawan saya di Muhammadiyah. Saya diskusi dengan teman-teman saya. Bahkan kadang mereka kaget, seorang bupati pulang kantor, saya singgah di masjid. Diskusi sama kawan-kawan. Dan Mhm. yang terjadi di Melaka itu, setiap Natalan, Mhm. yang jaga itu banser dari NU, Mmm. keamanan. Mhm. Demikian juga kalau Ketika Idul kegiatan-kegiatan di Fitri. masjid. Mmm. Kurban, hewan kurban, saya tidak pernah lalai. Selalu saya berikan kepada kawan-kawan. Karena begini, Mhm. itu daerah perbatasan. Iya Jadi tidak bisa kita fanatis sempit. iya, Kita tidak bisa sombong dan tidak bisa egois dengan uh, keyakinan kita ya. keyakinan masing-masing karena kita menjaga perbatasan. Dan saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya di Muslim, Hindu, Buddha, ini kita umat pilihan Tuhan. Kenapa kita yang dipilih untuk menjaga daerah ini? Mhm. Ya karena Tuhan sudah melihat kita. Jadi toleransinya harus kita saling jaga betul. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kepada Allah karena sampai hari ini tidak ada gesekan sama sekali. Aman, tentram, Pak, ya? Aman, tentram, damai, Pemilu dan kemarin dan akan pilkada nih bisa aman. dipastikan Saya aman ya? pastikan pasti aman. Karena saya pribadi juga selalu mendoakan kabupaten saya yang saya cintai, saya sayang, yang saya pimpin harus aman, tertib, dan damai. Gitu. Karena kita akan maju kalau kita selalu berpikir positif, kalau kita selalu tanggalkan egois, kita tidak sombong, kita menghargai sesama satu sama lain, kerjasama yang baik, saya yakin pasti kita akan maju. Oh, soal kritik, banyak juga mengatakan, kenapa Bapak, Kakak, Om tidak marah? Ya buat apa marah? Tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kritik, ya silakan. Caci maki, ya silakan. Itulah politisi. Mmm. Ya silakan saja. Saya tidak perlu, saya anggap itu sebagai vitamin bala. Mmm. Saya anggap sebagai rotan untuk memecut saya. Saya semakin hati-hati dalam bersikap, bertindak. Itu. Dan tadi kan saya sudah sampaikan kepada Mbak Rini, tanpa di mana saya kalah besar saja, saya bangun duluan. Mhm. Karena kita harus mengajarkan masyarakat untuk bersikap arif bijak. Nggak dendam ya, Pak? Tidak boleh dendam. Dendam nanti kita sakit sirih, Mbak. Gitu. Iya iya. Hanya orang lain usia 70 kelihatan masih awet, kita yang sudah baru 45, baru 50 sudah nggak bisa buat apa. Karena kita Mmm. marah orang terus. Mmm. Kita caci maki orang lain terus. Seolah-olah diri kita malaikat. Padahal kan tidak juga itu. Bung Oke. Karno kan sudah mengajarkan kepada kita, ketika Anda menunjukkan jari telunjuk kepada orang lain, masih meninggalkan 4, bahkan 9, kan dosa yang Anda simpan. Mmm. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Pak, ini Kabupaten Malaka ada di perbatasan. Ya, Timur Leste dekat dengan Australia juga. betul. Dari sisi pariwisatanya gimana, Pak? Bagus dong, Pak, ini? Banyak yang lalu-lalu. View-nya bagus. Mhm.
Potensi ya Indonesia rata-rata lah Mm-mm. soal bicara pariwisata. Mm-mm. Tapi sesungguhnya ada satu keunikan di Melaka itu adalah ke depan itu ada wisata bahari, ada wisata lintas batas negara. Itu kalau dibangun betul itu cukup bagus. Kemudian wisata budaya. Karena di sana adat istiadat masih kuat, Mhm. sehingga masyarakat masih berbondong-bondong untuk datang ke leluhur mereka, untuk berdoa, Wisata ziarah, Pak, ya? wisata ziarah. Mhm. Saya lihat itu menarik. Saya sendiri sering diundang dan mengikuti beberapa kegiatan. Mhm. Terakhir kemarin itu pas kegiatan itu ada di perbatasan di Kecamatan Kobalima Timur, di daerah Ailala itu masih 2 kilo kita sudah bisa masuk ke Timor Leste. Untuk saya dengan masyarakat ribuan kami wisata ziarah begitu ke tempat leluhur orang-orang kita di sana. Saya ikut jalan mendaki gunung bukit, ya ikut, ya senang-senang saja itu untuk melihat mereka berdoa, meminta kekuatan, minta kesehatan, gitu. Pak, ini dari rekam jejak Bapak ya, Ya, sebagai eh, akademikus di ya, kampus, jadi pentolannya gitulah ya. Dengan latar belakang di dunia pendidikan yang sudah begitu lama, saya penasaran nih, Bapak kenapa ya. sih tertarik mau jadi kepala daerah? Kita agak kilas balik dikit nih. Mbak Rini, saya punya istri, Ya. punya anak 3. Mhm. Yang paling tidak setuju itu yang dokter. Anak saya Oke. pertama notaris, kedua dokter, ketiga Mhm. masih masuk fakultas hukum. Istri dokter. Agak aneh lagi, istri saya relakan jabatan juga di Oke. kampus untuk pensiun dini. Harus pulang ke tanah Ikut kelahiran, Bapak, ikut ya. saya. Kesetiaan istri luar biasa untuk suami. Saya salut saja, tapi yang jelas hidup ini harus ada pilihan, Mhm. Mbak Rini. Kalau mau pikir nyaman sendiri, ya saya salut dengan tempat saya kerja. Di Pulau Dewata itu, ya kalau mau dibilang, saya sangat istimewa hidup saya di sana. Rumah punya, kantor pengacara punya sendiri, hak milik itu. Eh, Pakai uang berapa miliar pun tidak ada yang sentuh saya, karena itu kan Mhm. Hak kebebasan, pribadi. itu kan pribadi. Gaji saya lumayan bagus, apalagi sebagai ketua program studi magister ilmu hukum. Masuk saya juga elit-elit semua. Kalau mau Mhm. dibilang masuk fakultas hukum itu kan orang-orang top semua juga gitu. Tapi ada satu yang saya pikirkan, kalau sampai dengan saya tidak ada lagi di dunia ini, Mhm. apa sih kontribusi ketika saya mati dan Tuhan tanya, apa sih Anda hebat sekali tapi kontribusi Anda untuk daerah lahirmu apa? Kalau saya tidak menjadi bupati, pasti saya tidak akan menjawab. Hmm. Ya, Pak. Pasti kalau dosen kan masih, wah ini Anda pertanyaan pertama aja Anda tidak bisa jawab gitu. Hmm. Umpama gitu. Nyatanya begini, tadi kan, kalau saya menjadi pribadi sendiri dengan keamanan, kenyamanan, kenikmatan pribadi saya, tentu saya tidak akan banyak membantu sesama. Mungkin spiritnya saya karena anak petani, belajar mandiri, kemudian merasakan bebannya, kalau bagaimana anak-anak lain, sanggup nggak mereka Hmm. itu? Selama ini bukan saya tidak bantu, saya bantu secara pribadi, saya bantu, tapi tidak signifikan. Ya. Setahun, ya bantu anak-anak 2-3 orang sekolah saja, rasa udah berat. Ya. Tapi dengan menjadi seorang bupati, tadi saya katakan 1.000 lebih, saya bisa bantu. Ya. 1.200-an, Pak. 1.200 saya bisa bantu. Berarti kalau 3 tahun saya bisa bantu 1.000 mendekati, ya tahun ini bisa sampai 1.500. Itu kalau 5 tahun saya menjadi bupati, mungkin bisa sampai 3.000 4.000-an mahasiswa atau siswa yang saya bisa bantu. Dan itu sangat untuk menjawab tantangan indeks pembangunan manusia, itu salah satu indikator. Ya. Itu saya bisa ambil kontribusi sedikit untuk membantu pemerintah khususnya di Kabupaten Malaka. Itu baru pendidikan, Itu baru pendidikan, belum belum yang pengobatan kesehatan. gratis, Betul. kesehatan. Belum mereka kemudian, sekarang kan saya tidak terlalu simpatik dengan tenaga kontrak daerah, karena itu Hmm. juga selain undang-undang membatasi, tapi kan saya kasih peluang untuk mereka bisa P3K, mereka bisa jadi Hmm. ASN. Ya. Peluang besar, dan selalu saya mendapat formasi yang lumayan besar.
untuk Kabupaten Malaka. Itu juga ribuan juga. Nah, kalau itu terus kita dorong, kita support, kan kontribusi cukup cukup nyata. Ya. Belum lagi tadi kita bisa bantu, karena tadi kan 3K itu tidak cukup. Karena saya juga ada juga program peraturan bupati saya keluarkan untuk bapak, mama, kakak asuh untuk anak-anak stunting. Dan itu cukup lumayan signifikan. Untuk mengatasi Ya, untuk stunting. mengatasi stunting. Jadi kita tidak hanya buka tangan untuk meminta saja, tapi saya himbau kepada ASN saya, kepala dinas, wakil bupati, sekda, dan jajaran di bawah, istri, anak-anak semua, saya bilang, ayo rame-rame, kita angkat anak-anak jadi anak asuh. Kita memberikan contoh, kita kasih bantu beras Nona Malaka tadi untuk anak-anak. Kita bantu dengan kalau dia berkebun, berkandang, kita bisa support bibit atau apalah, sehingga kan bisa membantu anak-anak ini. Betul, Itu. betul. Nah, Pak, apa menurut Bapak semua yang tadi Bapak lakukan, cita-citanya itu sudah terwujud belum dalam 3 tahun ini atau gimana, Pak? Selama orang bertanya soal tercapai, tidak tercapai, puas, tidak puas, manusia hidup itu tidak akan menjawab bilang ya. Pasti masih banyak. Semakin banyak, sama dengan kita studi. Setelah S1 kepingin S2, setelah S2 kepingin S3. Kalau ada S4 lagi, mungkin saya mau sekolah lagi gitu. Ya. Menarik. Tempatnya di sini, Pak. Ya, karena kita merasa pasti tidak akan puas, tidak akan terpenuhi. Apa yang kita sudah lakukan, kalau orang itu berkeinginan terus berbuat baik, punya mimpi untuk terus berbuat baik, itu pasti tidak akan habis, tidak akan selesai. Setiap ulang tahun saya selalu berdoa supaya saya terus dikasih kesehatan fisik jiwa raga, supaya saya mau terus mengabdi untuk daerah kelahiran saya. Saya mau mengabdi untuk negara saya. Saya terinspirasi kepada pendapat salah satu mantan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy said, "Don't ask to your country what your country do for you, but ask to yourself what you can do for your country." Artinya bahwa jangan Anda bertanya kepada negaramu apa yang negaramu perbuat untuk diri Anda, tapi bertanyalah kepada dirimu apa yang dapat Anda perbuat untuk negaramu. Terima kasih. Baik, Pak. Menarik sekali, kita sudah tahu jauh lebih banyak tentang Kabupaten Malaka ini. Ya. Tapi sebelum kita menutup acara program Teras Negeri kali ini, mari kita saksikan pernyataan penutup dari Bapak Simonahak. Silakan, Bapak. Saya menyampaikan apresiasi kepada Tempo yang hari ini telah membuka pintu untuk menerima kami jauh-jauh dari daerah perbatasan Kabupaten Malaka dan mau menerima kami untuk bisa menyampaikan narasi-narasi kami terkait bagaimana Kabupaten Malaka dan apa yang akan kami lakukan buat Kabupaten Malaka. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Mbak Rini, dengan kawan-kawan di studio. Tentu kami tidak lupa henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih. Kami mendoakan Tempo terus maju, terus jaya, jadi hebat untuk tetap kritis membangun negeri, mulai dari perbatasan sampai ke tingkat ibu kota negara. Saya menghimbau kepada masyarakat saya, masyarakat Kabupaten Malaka, untuk jangan berhenti berdoa dan berbuat baik. Karena Malaka itu akronimnya Malaka, mari lakukan kebaikan dan kebenaran untuk kita sekalian umat dimanapun berada. Jaga toleransi, salam Pancasila, merdeka, NKRI, harga mati. Terima kasih. Luar biasa sekali. Pak Simon, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi inspirasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bupati Malaka, Bapak Simon Nahak. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang menginspirasi kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.